Dengan dibuangnya limbah nuklir Fukushima di Lautan Pasifik oleh negara Jepang, sekarang Anda harus pikir ulang sebelum mengkonsumsi hasil laut dari Jepang, termasuk ikan, seafood, dan bahkan nori. Alasan nomor satu adalah saya sebagai warga negara dan pemerhati kesehatan pun masih belum bisa percaya 100% terhadap semua lembaga yang berwenang dalam memeriksa keamanan pangan yang masuk ke Indonesia. Bahkan jika isu ini pun baru pertama kali Anda dengar, maka Anda bisa artikan sendiri. Padahal, limbah nuklir tersebut telah dibuang beberapa hari yang lalu. Jepang akan membuang sekitar 1,3 juta ton limbah nuklir secara bertahap dan keputusan ini ditentang tajam oleh negara tetangganya seperti Korea Selatan dan China. Bahkan sejak musibah tsunami di Fukushima tahun 2011, Korea Selatan dan China sudah memblokir impor produk Jepang dari provinsi yang berdekatan dengan Fukushima. Lalu Indonesia gimana? Adem ayem. Memang isu ini sudah sempat muncul di level DPR, namun belum ada langkah dan aturan baru yang ditetapkan. Setidaknya dua badan paling berwenang sudah diberi mandat pengawasan dini, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Namun urusan kemakanan itu areanya Badan POM, Kemenkes, dan Kementan. Sebelumnya, Badan Tenaga Nuklir Internasional sudah memberikan lampu hijau kepada Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima ke Lautan Pasifik. Alasannya, prosedur pembuangan limbah nuklir tersebut tidak berbeda dari proses pembuangan limbah PLTN di seluruh dunia yang dilakukan secara rutin. Dan proses ini juga durasinya lama, yaitu 2 tahun. Jepang sendiri menjamin pembuangan limbah nuklirnya sudah sesuai prosedur keamanan yang ketat, di mana residu limbah tersebut menyisakan tritium yang merupakan isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan dari air namun tidak mengeluarkan energi yang cukup untuk menembus kulit manusia dan dianggap relatif tidak berbahaya selama tidak dikonsumsi. Namun masalahnya, pengecekan radiasi sangat sulit dan random sekali jika dilakukan dengan benar. Harga jual juga bisa meroket apabila diterapkan pemeriksaan ganda yang tentunya akan memakan waktu lebih di pelabuhan atau airport. Kosnya juga bisa naik karena butuh pendinginan tambahan, petugas dan teknologi tambahan, dan bahkan dikirim balik jika terdeteksi. Ini juga bisa memicu barang selundupan atau black market, maupun proses sogok-menyogok. Dan dengan melihat budaya korupsi di negara kita yang tumbuh subur, saya tidak yakin akan proses screening yang transparan dan sesuai aturan. Apalagi, hubungan bilateral dengan Jepang sudah terjalin lama, jadi pasti ada faktor keseganan untuk mengangkat isu ini. Meskipun efek dari pembuangan limbah nuklir ini tidak secara langsung dirasakan, namun yang sudah pasti akan berdampak pada ekosistem lautan di Jepang terutama pada hasil lautnya. Dan karena rumput laut, kerang, tiram, dan hewan bercangkang lainnya merupakan filter lautan secara alami, produk inilah yang harus diwaspadai termasuk ikan dan seafood. Akan tetapi, kemungkinan besar Anda juga belum cukup kaya untuk bisa menikmati hasil laut Jepang setiap harinya. Karena ikan segar, seafood, dan nori asli Jepang biasanya hanya dijual di hotel berbintang 5 maupun di restoran yang high-end. Apalagi yang hanya ada setiap Selasa dan Jumat airflown langsung dari Jepang atau hand carry dari Singapura. Lagi pula, orang Indonesia mentok-mentoknya salmon melulu. Dan mayoritas salmon adalah produksi Eropa yang perairannya cukup jauh dari Jepang. Sisanya hampir semua memakai seafood lokal kecuali nori yang bisa saja dari perairan Jepang. Tapi concern utamanya tetap waspada terhadap produk pangan yang paling dekat dengan reaktor nuklir di Fukushima. Gak usah ngomongin limbah nuklir saja, di negara kita sudah terlalu banyak masyarakat yang mengkonsumsi hasil ikan air tawar dari sungai yang ikut tercemar limbah pabrik secara reguler. Bahkan, air tersebut juga dipakai sebagai sumber air minum. Padahal, proses pemasakan tidak akan bisa menghilangkan residu limbah kimiawi tersebut. Saya menulis ini bukan untuk menakuti kalian dan bukan untuk menciptakan suatu teori konspirasi. Karena isu ini juga sudah mulai disinggung oleh para legislator di DPR, namun tentunya hanya dari beberapa partai tertentu saja. You know what I mean, right? Intinya, nasi sudah jadi bubur, limbah nuklir Fukushima sudah ada di perairan Pasifik. I love Japanese food and culture. Bahkan saya menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja sebagai Japanese chef di restoran Jepang. Jadi sekalipun hati saya sedih, saya harus tetap bijak dan melindungi keluarga saya dari efek terburuk yang bisa terjadi dari musibah internasional ini. Salah satunya dengan lebih cerdik saat makan Japanese food.
Contohnya, mulai sekarang saya akan lebih membatasi diri mengkonsumsi hasil laut dari perairan Jepang, terutama jenis sashiminya. Untuk nori memang masih ada buatan Korea, namun perairan mereka sangat dekat. Jadi mesti terus pantau perkembangan dari negara tersebut selagi isu ini masih panas dan Korea Selatan menentang keras pembuangan limbah tersebut. Beberapa jenis hasil laut Jepang yang disajikan ala sashimi adalah maguro, akami chutoro otoro, kampachi, hamachi, buri, Japanese sea bream, sanma, hotate, amaebi, hokigai, akagai, subugai, mirugai, ika, saba, katsuo, tako, uni, hirame, shirauo, shirako, aji, suzuki, dan lain-lain. Kalian biasanya baru akan menemukannya lengkap di hotel berbintang 5. Sedangkan yang lainnya biasanya diproduksi oleh negara lain. Dan apabila kalian lebih sering makan sushi murahan, kalian akan lebih pasti mengalami keracunan makanan akibat bakteri, virus, dan cacing ketimbang efek dari radiasi limbah nuklir. Dan itu pun sudah cukup untuk bisa membuat kalian sakit, sekalipun pengobatan modern bisa mengatasinya. Dan jangan kira makan wasabi bisa membunuh semua bakterinya, karena itu hoax. Hanya pemasakan matang yang bisa membunuh semua patogen. Bahkan, proses pembekuan hanya bisa membunuh parasit, namun bakteri hanya tertidur sejenak dan langsung berkembang biak pada suhu ideal, yaitu suhu 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Makanya, ini disebut sebagai food danger zone. Sebagai seorang profesional chef, saya memperingatkan kalian bahwa makan sesuatu yang masih mentah atau setengah matang sekalipun justru akan menempatkan diri Anda ke faktor resiko yang lebih besar ketimbang makan matang semuanya. Mau digimanain pun, mentah artinya patogen, dan patogen artinya penyakit. Buat apa gaya-gayaan kalau resikonya mati? Dan itu baru ngomongin patogen. Kalau ngomongin efek buruk dari radiasi nuklir, itu tidak ada obatnya. Dan risiko mutasi sel bisa menurun ke generasi selanjutnya. Tidak ada senjata yang lebih ampuh dan lebih menakutkan daripada radiasi nuklir. Sekalipun cepat atau lambat, dan suka atau tidak suka, dunia akan menuju chemical and nuclear warfare.